Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 1. Globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi, yang pertama, perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang kedua, kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi, kita tahu handphone itu dapat melakukan berbagai banyak hal. Contohnya, kita bisa menghubungi saudara dari jauh, ya, kita bisa video call saudara yang berada di jauh, kita bisa transfer uang ya, lewat HP, kita bisa bermain game juga, kita bisa berbelanja lewat HP dan lain sebagainya ya. Yang kedua, kemajuan alat transportasi. Kita tahu masyarakat Indonesia atau transportasi masyarakat Indonesia zaman dahulu masih menggunakan alat-alat yang sederhana ya, seperti sepeda ontel ya, seperti dokar dan lain sebagainya. Sekarang kita tahu sudah ada sepeda motor, mobil, pesawat terbang, sehingga jarak yang ditempuh jauh tapi waktu tempuhnya itu semakin lebih cepat. Kita lanjut pada muatan IPS. Saya ngambil pada Bu Pena halaman 4, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang sosial. Bentuk kerjasamanya meliputi penanggulangan bencana seperti dulu bencana tsunami. Anggota ASEAN itu saling membantu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Lanjut, muatan bahasa Indonesia. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Susunan teks eksplanasi sebagai berikut. Pada paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir itu berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Kita lanjut. Muatan IPA, proses menghasilkan energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Nah, di sini contoh pembangkit listrik ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ada PLTS, tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Sekarang perhatikan pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Yang pertama itu aliran sungai atau tempat air mengalir. Yang kedua, saluran pengambil air atau terusan yang dipakai untuk mengalirkan air dari sungai menuju kincir air. Kemiringan terusan air ini sekitar 25 derajat ya, sehingga menghasilkan energi potensial atau energi gravitasi. Yang ketiga, kincir air, yaitu mengubah energi potensial atau energi gravitasi menjadi energi gerak. Kincir mendapatkan energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran atau energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat adalah penghubung turbin dengan generator. Penghubung turbin dengan generator atau sistem transmisi energi mekanik ini sanggup dipakai menggunakan sabuk atau tali
atau roda gerigi atau dihubungkan eksklusif pada porosnya. Nah, yang kelima itu adalah generator atau dinamo. Ya, itu adalah alat yang menghasilkan energi listrik dari gerak. Nah, jadi energi gerak tadi diubah menjadi energi listrik melalui dinamo. Nah, setelah dari generator melalui saluran transmisi. Nah, saluran transmisi inilah yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah. Nah, di sini ya, kita lihat keseluruhannya, kita perhatikan. Nah, itu bisa kita lihat pada halaman 9 materi pada buku Bu Pena. Sekian, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar walaupun di saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.